Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak tutor dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, NIM 0451946677 dari Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas praktek membuat Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu tugas 1 mata kuliah basis data. Langsung ke contoh kasus. Di sini ada kasus Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan nomor NPWP-nya. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 08 sekian sekian sekian. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer, diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, denda. Kemudian pertanyaannya, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai dengan panduan. Seperti yang kita ketahui, tahapan pembuatan ERD itu ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir, yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Sesuai dengan kasus tersebut, sudah kita identifikasi. Yang pertama, entity yang pertama adalah rental, yang kedua adalah mobil, dan yang ketiga customer. Langkah kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Untuk entity rental itu memiliki atribut ID rental itu sebagai key-nya, kemudian nama rentalnya, owner, NPWP, alamat, dan nomor telepon. Kemudian entity mobil memiliki atribut kode mobil sebagai key-nya, kemudian jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian yang ketiga, customer memiliki atribut ID customer sebagai key-nya. Di sini saya tambahkan ID customer ya. Sebenarnya untuk key itu mungkin bisa memakai nomor KTP atau nomor telepon karena sifatnya unik, tapi untuk lebih idealnya saya menambahkan ID customer. Kemudian nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat.
Yang ketiga, langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Jadi setelah kita kita identifikasi, ini bisa kita lihat seperti pada tabel. Ini cara membacanya dari kiri ya. Jadi untuk rental ini hubungannya dengan mobil, berarti rental memiliki mobil. Kemudian rental didaftar customer, karena customer baru bisa menyewa setelah mendaftar. Kemudian mobil hubungannya dengan rental, berarti dimiliki, mobil dimiliki rental. Kemudian mobil dengan customer, berarti mobil disewa customer. Kemudian customer dengan rental itu mendaftar, customer mendaftar pada rental. Kemudian customer dengan mobil itu customer menyewa mobil. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dari relasi atau hubungan-hubungan antara entitas kita analisa lebih lanjut. Jadi satu rental itu bisa memiliki banyak mobil. Jadi hubungannya antara rental dengan mobil itu satu ke banyak atau one to many. Kemudian satu rental didaftar oleh banyak customer. Hubungannya, relasinya itu satu ke banyak juga atau one to many. Kemudian banyak mobil disewa oleh banyak customer. Jadi banyak ke banyak atau many to many. Jadi sudah kita analisis semua ya. Ada one to many dan one to many lagi. Kemudian yang terakhir many to many. Yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi setelah kita tentukan tadi di langkah keempat, ada satu hubungan, satu relasi yang nilainya itu many to many, sehingga kita sempurnakan karena ada satu nilai yang hubungannya many to many atau banyak ke banyak, maka kita tambahkan entitas baru. Kita tambahkan entitas baru yang bernama sewa. Nanti entitas sewa ini memiliki atribut nomor sewa sebagai key-nya, kemudian kode mobil ini origin key, kunci tamu dari entitas mobil. Kemudian ID customer itu dari kunci tamu dari customer. Kemudian tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan total bayar. Jadi setelah disempurnakan itu seperti ini. Ada 4 entitas dan beserta atribut-atributnya. Selanjutnya kita kerjakan praktek ini di MS Visio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya merekamnya beda waktu ya. Jadi setelah kita melakukan tahapan praktikum untuk pembuatan ERD seperti petunjuk, selanjutnya kita melakukan praktek di
MS Visio. Langsung kita buka MS Visionya. Ini menu-menunya saya sembunyikan ya supaya area kerjanya lebih luas. Selanjutnya kita tampilkan gridnya saja supaya lebih enak. Untuk pembuatan ERD di MS Visio ini kita tinggal lakukan drag and drop. Yang pertama kita buat entitas rental. Dan pada entitas rental ini ada beberapa atribut. Yang pertama ID rental sebagai primary key-nya, nanti kita sesuaikan ukurannya, tinggal ditarik seperti ini. Yang selanjutnya, atribut yang selanjutnya yaitu nama rentalnya, nanti tinggal kita copy pastekan saja ya supaya lebih cepat, seperti ini. Kemudian owner, yang selanjutnya NPWP, owner NPWP. Selanjutnya kita kopikan lagi alamat, yang terakhir nomor telepon. Kemudian kita hubungkan menggunakan line ya. Kita pilih line di sini antara entity dan masing-masing atributnya. Kita hubungkan menggunakan line seperti ini. Kita kembalikan lagi pointernya. Kemudian supaya lebih cepat, saya langsung blok saja seperti ini ya. Blok tinggal copy paste, kita bikin entitas yang kedua. Entitas yang kedua yaitu mobil. Mobil sendiri ini memiliki yang pertama itu ID mobil, kode mobil, yang kedua jenis mobil, yang ketiga tahun mobil, yang terakhir harga sewa. Yang enggak kepake kita hapus saja. Seperti ini. Kemudian di antara rental dan mobil ini itu ada relasi yang namanya milik. Jadi rental itu memiliki mobil. Kita tambahkan line juga di sini. Seperti ini. Untuk nilai relasinya itu satu rental itu bisa memiliki banyak mobil. Jadi kita tulis seperti sini.
Yang selanjutnya kita punya entitas yang namanya customer. Saya tidak lakukan copy langsung karena nanti mau saya taruh di sebelah kanannya. Saya taruh di sebelah kanan seperti ini. Nah, untuk atributnya sendiri itu yang pertama ID customer sebagai key-nya, kemudian nomor KTP, kemudian nama, kemudian nomor telepon, kemudian yang terakhir alamat. Ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan line juga dari entitas customer ke masing-masing ini ke masing-masing atributnya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan relasi, karena mobil dan customer ini seperti yang kita ketahui relasinya adalah many to many. Banyak mobil bisa disewa oleh banyak customer. Jadi kita tulis seperti ini. Nanti kita tambahkan line dulu ya. Kita tambahkan line. Kemudian mobil ini hubungannya many to many, sehingga kita karena hubungannya many to many terbentuklah satu entitas baru yang namanya sewa. Ada entitas sewa ini sendiri itu memiliki atribut kita buat ini. Yang pertama adalah nomor sewa. Yang kedua kode mobil. Nomor sewa itu sebagai primary key, kemudian kode mobil ini sebagai foreign key atau kunci tamu. Mobil, kemudian ID customer, kemudian selanjutnya tanggal sewa, kita kopikan lagi, kita taruh sebelah kanan. Tanggal kembali, kemudian denda, kemudian total bayar.
seperti biasa kita kasih len lagi dari entitas sewa ke masing-masing atributnya seperti ini. Kemudian dari relasi ini otomatis menuju ke entitas sewa. Tapi seperti yang kita ketahui, sebelum customer bisa menyewa itu customer harus mendaftar dulu ke rental. Jadi otomatis kita punya satu relasi lagi. Ini belum kita edit ya. Untuk mobil ini disewa, kemudian customer menyewa. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu relasi lagi antara customer dan rental. Mungkin di sini aja. Oke, kita hubungkan len seperti ini. Kemudian nilainya untuk rental ini satu rental bisa didaftar oleh banyak customer. Mungkin hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jadi customer menyewa ini belum dirubah ya, daftar. Jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Customer itu mendaftar dulu ke rental, rental yang memiliki mobil, kemudian baru bisa transaksi sewa mobil. Demikian praktek pembuatan ERD menggunakan MS Visio. Bisa kita simpulkan untuk pembuatan ERD ada 5 tahapan. Yang pertama penentuan entitas, kita mencari entitinya. Kemudian yang kedua kita tentukan atribut dari masing-masing entity. Yang ketiga kita tentukan relasinya antara entity yang ada. Kemudian kita cari derajat nilainya, apakah dari relasi itu one to one atau one to many atau many to many. Yang terakhir kita sempurnakan, apabila ada relasi yang bernilai many to many, maka kita buat entitas baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.